Hanya saja Allah menyuruh engkau wahai hamba di dunia ini memandang kepada Allah itu dengan perantara ciptaannya dan dengan mata hati. Allah menyuruh kita memandang Allah di dunia ini melalui perantara ciptaan-ciptaannya, dan itu pun menggunakan mata hati. Karena engkau tidak akan kuasa di dunia ini memandang kepada hakikat zat Allah yang suci tanpa perantara dan dengan mata kepala. Kada mampu karena lemahnya kejadian dan kekuatan kita. Kada mampu. Kama waqa'a li Musa alaihi salam hina sa'alahu li ru'yatihi bila wasitah wa bi'aini basarih, sebagaimana terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam begitu minta kepada Allah untuk melihat. Nah, kenapa Nabi Musa ini hendak minta melihat Allah itu? Karena Musa ini sudah bicara dengan Allah. Nah, Musa sudah bicara dengan Allah dan sudah merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya bicara dengan Allah, sehingga Musa minta ingin langsung melihat Allah. Nah, ingin langsung melihat Allah. Namun kita kada tahu apa-apa dengan orang, kita kada hendak ketemu, kada hendak melihat orang itu. Men orang ini bakal menyusahkan, kita kada hendak bertamu. Ini Musa sudah merasa bepandir lawan Tuhan, sudah begitu lezat, sudah begitu nikmat. Nah, diceritakan bahwa Nabi Musa ini di dalam beberapa tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi dan lain-lainnya, Nabi Musa ini begitu selesai mukalamah berbicara dengan Allah, Nabi Musa ini pulang ke rumah. Bini Sidin begitu melihat Nabi Musa siup. Kenapa sih? Karena pancaran cahaya yang luar biasa di wajah Nabi Musa. Nah, ini hanya bakas bepandir lawan Allah, apalagi bakas melihat Allah. Lalu ujar bini Nabi Musa sesudah sadar, wahai Musa, jadikanlah aku istri engkau di dalam surga nanti. Ujar Musa, dikabulkan Allah, asalkan engkau tidak kawin sesudah aku meninggal dunia. Karena suami engkau di akhirat kelak suami yang terakhir dalam hidup engkau. Ini dalam beberapa tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi, tafsir As-Sawi adalah jalan lain pun ada diceritakan kisah. Nah, Musa ini minta kepada Allah melihat langsung, minta melihat langsung kepada Allah. Allah berfirman, Qala lan tarani, ujar Tuhan, engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin nuzur ilal jabal, tetapi lihatlah itu gunung. Itu gunung. Ujar Ibnu Abbas, gunung itu namanya Az-Zabir, Bukit Az-Zabir, Gunung Az-Zabir. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani, jika gunung itu tetap pada posisinya, tetap pada keadaannya, maka engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur, apalagi engkau manusia yang lemah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah menampakkan cahayanya, ujar ahli tafsir, hanya sekedar ujung kelingkingan. Allah membuka cahayanya kepada gunung yang besar yang kukuh Zabir tadi. Ja'alahu dakka, gunung itu terbang hancur berkeping-keping. Dan wa kharra Musa sa'ika, Musa pun tersungkur pingsan. Gunung tadi terbang hancur. Ujar sebagian ulama tafsir, hancuran gunung Az-Zabir itu 3 bagian gugur di Mekah. Jadilah Jabal Sur, jadilah Jabal Nur, jadilah Jabal Sabir. 3
3 bagian gunung tadi gugur di Madinah, jadilah Jabal Uhud, gunung Uhud. Yang kedua Jabal Warqan, yang ketiga Jabal Radwa ngarannya. Itu bekasan daripada tajalli cahaya Allah kepada gunung yang dulunya berada di Mesir, yaitu Gunung Az-Zabir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu kenapa kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata ini di alam dunia ini. Nah, karena kelemahan kejadian kita ini, nas'ah kejadian kita ini lemah, tidak akan mampu untuk melihat langsung dengan mata kepala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa fil akhirah yakshifullahu lak an kamali dzatih litarahu bi'aini basarik. Nah, di akhirat kelak, di akhirat Allah bukakan bagi engkau tentang kesempurnaan zatnya, agar engkau lihat Allah dengan mata yang zahir engkau. Nah, di akhirat kita, di dalam surga, Allah membukakan dia sehingga kita bisa langsung melihat dengan mata kepala yang zahir ini bagaimana sempurnanya zat Allah yang maha suci itu. Faru'yatul 'abdi li rabbih fil akhirah ala hasabi tajallihi lahu fi hadhihi dunya. Maka melihatnya seorang hamba bagi Tuhannya di akhirat itu sekira-kira nampaknya Tuhan bagi si hamba pada dunia ini. Jadi di akhirat itu kita melihat Allah tergantung bagaimana mata hati kita melihat di alam dunia ini. Kalau dalam dunia ini mata hati kita masih kabur melihat Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini, maka di akhirat pun kita melihat Allah kabur walaupun dengan mata yang jelas, yang nyata ini. Jadi bagaimana nampaknya kita melihat Allah di dalam surga itu tergantung bagaimana nampaknya mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa sering kita bertemu Allah di surga itu tergantung berapa sering kali mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Jadi ukurannya memang dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Artinya alima adama sabrik an ru'yatihi bi'aini basarik. Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa sabar untuk melihat Allah dengan mata yang zahir ini. Nah, orang yang sudah merasakan dirinya ini selalu dilimpahi nikmat oleh Allah, orang yang merasakan bahwa dirinya ini selalu disayang Allah, orang yang merasakan dirinya selalu dalam lindungan Allah, orang yang merasakan diri setiap detik dibelai, disayang oleh Allah, maka orang ini pasti akan rindu untuk melihat bagaimana Allah itu. Ya, hanya kabar-kabarnya aja. Setiap detik datang kiriman dari Allah, sekejap mata datang kiriman dari Allah. Kita bergelimang dengan nikmat Allah. Nah, orang-orang yang arif itu oleh karena demikian mereka sudah tidak sabar lagi untuk bisa langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata yang zahir ini. Nah, Allah tahu bahwa orang-orang arif itu tidak sabar untuk melihat Allah. Fa'ashhadaka iyyaha litarahu biha bi'aini basiratik. Maka Allah berikan kepada mereka itu musyahadah Allah dengan mata hati, sehingga mereka bisa melihat Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat tilkal akwan hajibatan laka an ru'yatika lahu bi'aini basarik faqad ra'aitah walau min wara'i hijab.
Dan sekalipun itu ciptaan-ciptaan Allah menjadi penghijab, menjadi dinding bagi engkau daripada melihat Allah dengan mata yang nyata ini, maka sungguh engkau telah melihat Allah dengan mata hati walaupun dari belakang hijab itu. Nah, jadi walaupun Allah itu terdinding dengan ciptaannya di alam dunia ini bagi mata yang nyata, tetapi dengan mata hati Allah itu sebenarnya maha nyata, maha nampak pada ciptaan-ciptaannya itu. Nah, orang-orang yang diberi Allah demikian, orang-orang yang mata hatinya itu sudah jalan seperti tadi, orang-orang yang sudah bisa menyaksikan mata hatinya keindahan Allah, keperkasaan Allah pada tiap-tiap ciptaannya, maka itu adalah karamatun minallahi laka. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada engkau. Kalau kita tuh sudah bisa macam itu, kita ini sudah bakaramat, artinya sudah bakaramat. Sudah bakaramat itu Allah berikan karamat kepada engkau. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang indah, nah kita lihat indahnya Allah di hati, jangan diucapkan di muntung itu, jangan khawatirnya tak muntung nih kita nih jadi bahan pemandiran. Ini urusan aini basiratik, urusan mata hati engkau. Jadi mata kepala tetap indahnya gunung itu tetap mata hati yang menyatakan itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang nyata tetap menyatakan bahwa indahnya itu laut, tapi mata hati menyatakan indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita bisa selalu demikian, itu karamatun minallahi laka. Itu karamat yang diberikan Allah bagi engkau.